Selamat sore, gimana kasih Tuhan? Iya, puji syukur. Nah, semua ada yang habis main catur di sini? Ada yang habis main pingpong? Banyak, ada main catur. Kita tadi siang tanding pingpong, tanding catur. Ya. Tapi kita siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Baik, dan kita masuk ke perintah yang ke-11. Oh, tidak ada perintah ke-11 ya. Jadi 10 perintah kita sudah habis serinya. Dan sambil saya berpikir sebenarnya apa yang mau kita bicarakan selanjutnya, saya tertarik untuk membahas satu bagian firman Tuhan yang sebenarnya di dalam Alkitab cukup panjang dan cukup banyak materinya. Tetapi saya dapatkan bahwa mungkin banyak orang Kristen tidak terlalu familiar dengan banyak sekali perikop-perikop di dalamnya. Yaitu saya ingin kita berfokus ke bagian nabi-nabi. Saya ingin berfokus ke nabi-nabi. Dan nabi-nabi adalah bagian yang cukup panjang. Ya, kalau di Alkitab kita dari Yesaya sampai Maleakhi itu bisa dianggap sebagai bagian nabi-nabi. Tetapi bagian ini, kalau Anda pernah membaca Alkitab satu kali, minimal dari Kejadian sampai Maleakhi, Anda pasti pernah membacanya. Nah, namun, bagian Alkitab ada yang memang lebih gampang dibaca, saya akui, ada yang lebih sulit dibaca. Bagian yang sejarah biasanya cukup gampang dan cukup menarik dibaca. Dia bicara tentang mulai dari kisah-kisah Abraham, Ishak, Yakub, ya, kemudian kisah Yosua, kisah hakim-hakim, raja-raja dan lain sebagainya. Banyak juga yang seru karena di situ ada peperangan, ada pembunuhan, ada macam-macam. Ya. Tetapi nabi-nabi ini banyak isinya nubuat, kecaman-kecaman dari para nabi kepada umat pada masa itu. Janji-janji tentang masa depan dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang banyak orang menganggapnya sulit untuk dibaca. Namun tidak demikian sebenarnya. Ya, bagian nabi-nabi adalah bagian yang sangat indah dalam Alkitab juga. Ya, dan berisikan banyak hal banyak kebenaran yang penting, banyak yang luar biasa di dalamnya. Oleh karena itu, saya ingin dalam mungkin, saya tidak tahu berapa lama ke depan, saya ingin membawakan ya, tentang nabi-nabi. Nah, jelas kita tidak akan bahas setiap pasal dari nabi-nabi, karena itu panjang sekali. Nanti kapan-kapan kalau saya mutiara kebenaran sudah sampai di sana mungkin. Tetapi kita ingin meng-highlight, kita ingin mengambil ya, perikop-perikop yang menonjol di dalam nabi-nabi yang sangat baik untuk kita selidiki. Dan hari ini saya ingin kita mulai dari Nabi Yesaya, karena dia adalah yang pertama dalam Alkitab kita, dalam rentetan nabi-nabi. Nah, Yesaya ini sering disebut sebagai mini Alkitab. Ya, mini Alkitab. Mengapa? Karena apakah kebetulan atau bukan kebetulan, Yesaya ini ada 66 pasal. Dan Alkitab kita terdiri dari berapa? 66 kitab. Ya. Dan lebih menarik lagi, bahwa kitab Yesaya itu bisa dibagi menjadi 39 pasal pertama, itu fokusnya adalah tentang Asyur dan lain sebagainya. Dan peperangan yang akan datang dengan Asyur. Tetapi 27 pasal terakhir dari pasal 40 sampai pasal 66, fokusnya berubah. Fokusnya menjadi keselamatan di masa depan. Dan ini cocok juga dengan pembagian kita, 39 kitab PL dengan 27 kitab perjanjian baru. Jadi banyak orang bilang Yesaya ini adalah mini Alkitab. Ada juga yang menjulukinya kitab Roma dalam perjanjian lama. Ya, kitab Roma dalam perjanjian lama karena ada Injil yang cukup jelas digambarkan di dalam kitab Yesaya. Ya, jadi kita sedang bicara mengenai kitab Yesaya di sini dan bagaimana ini dijuluki ya, Roma dalam perjanjian lama. Ada Injil, ada Yesus Kristus digambarkan dengan cukup
jelas di dalam Yesaya. Salah satu perikop perjanjian lama yang paling jelas menggambarkan Yesus adalah Yesaya pasal 53. Jadi ada banyak sekali kebenaran yang indah di dalamnya. Oleh karena itu kita ingin melihat dari Yesaya. Sekali lagi kita tidak akan bahas semua pasal, tapi kita akan mulai dari mana, saudara-saudara? Mungkin ada yang berpikir kita mulai dari Yesaya pasal 1, tapi tidak. Hari ini saya ingin kita mulai dari Yesaya pasal 6. Coba kita buka. Ya. Mari kita buka Yesaya pasalnya yang ke-6. Mungkin nanti kita bisa balik lagi ke pasal 1, 2, dan seterusnya. Tapi kita mulai dari Yesaya pasal 6 hari ini, karena Yesaya pasal 6 adalah titik mulainya bagi Yesaya secara pribadi. Pasal ini berbicara mengenai pemanggilan Yesaya. Jadi Yesaya mulai melayani Tuhan, mulai mendapatkan penglihatan, mulai berbicara atas nama Tuhan di dalam Yesaya pasal 6 ini. Kita akan baca Yesaya pasal 6, ada 13 ayat, kita akan baca seluruhnya. Dan kita baca bersama-sama. Saya akan bacanya dengan keluar suara, dan Bapak Ibu sekalian jemaat membacanya di dalam hati bersama dengan saya, dengan cara mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Ada perbedaan yang cukup signifikan nanti antara TB1 dengan TB2 di ayat 8. Bagi yang pegang TB1, terutama bisa memperhatikan nanti ya ketika saya membaca ayat yang ke-8-nya. Oke, kita baca Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni, tanah terlantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi, seperti pohon tarbantin dan pohon besar lainnya, yang ketika ditebang hanya tersisa tunggulnya. Tunggul itu menjadi benih yang kudus." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa sekitar 2.600, 2.700 tahun yang lalu Tuhan, Engkau berbicara kepada Nabi Yesaya. Dan ini terjadi dan tercatat bagi kami. Kami membacanya. Tuhan, apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu ini, Engkau catatkan bagi kami, untuk kami pelajari, agar kami mendapat hikmat, agar kami dicelikkan mata kami akan kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami rindu untuk mendapatkannya. Kami tidak mau kehilangan berkat rohani yang Kau simpan bagi kami hari ini melalui perikop ini, Tuhan. Oleh karena itu, terangi hati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati dan pikiran fokus kami, dan celikkan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ya, dan inilah pasal yang menggambarkan asal mula dari pelayanan Yesaya, sehingga walaupun dia bukan ditaruh di pasal 1, melainkan di pasal 6 adalah cocok bagi kita untuk mulai pembelajaran tentang Yesaya dari pasal ini. Dan bagaimana semuanya dimulai? Semuanya dimulai dengan Yesaya mendapatkan penglihatan tentang Tuhan. Ya, dia melihat Tuhan. Dia menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sungguh luar biasa. Dan ternyata ini mengubah Yesaya. Ini mengubah dia dari seorang, ya kita tidak tahu latar belakang Yesaya terlalu banyak, tapi berdasarkan tradisi dia adalah seorang dari kalangan bangsawan, saudara. Jadi Yesaya adalah temannya Raja Hizkia katanya. Jadi yang satu zaman dengan dia adalah Nabi Mika. Dan Mika akhirnya Tuhan pakai. Mika itu dari rakyat jelata. Dan Mika Tuhan pakai ya, untuk bernubuat di luar istana. Ya, tetapi Yesaya Tuhan pakai untuk bernubuat dari dalam istana. Dia adalah seorang yang pastinya berpendidikan. Ya mungkin dia punya masa depan yang adiknya, nggak tahu orang tuanya plotting dia jadi apa gitu, jadi bangsawan kah, jadi gubernur kah, jadi menteri atau apa. Namun pertemuan dengan Tuhan di sini, ketika dia melihat penglihatan akan Tuhan, ini mengubah arah hidup dia. Dan saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita, saya memberikan judul khotbah saya, melihat Allah, melihat kenyataan, mengubah kita. Bahwa ketika seseorang melihat Tuhan, maka dia akan berubah, dia harus berubah. Nah mungkin kita berkata, tapi hari ini kita tidak mendapat penglihatan yang seperti Yesaya. Dan itu benar. Itu benar, kita hari ini tidak mendapat penglihatan seperti Yesaya. Kita tidak akan, tiba-tiba ada apa terbuka di sini, ya, dan lain sebagainya. Tidak, saudara kasih Tuhan. Namun, kita tidak melihat Tuhan dengan mata fisik kita. Namun kita tetap melihat Tuhan. Kita perlu melihat Tuhan dengan mata rohani kita. Dengan mata iman kita. Dengan mata Alkitab kita. Ini dituliskan bagi kita untuk menjadi pelajaran. Yesaya melihatnya, kemudian dia ceritakan kepada kita. Dia tuliskan secara terinspirasi. Artinya apa yang Yesaya lihat dengan mata fisiknya, sekarang kita lihat dengan mata iman kita. Kita lihat dengan mata iman kita karena kita membacanya dalam Alkitab bahwa Tuhan seperti ini. Ini yang dia tunjukkan kepada Yesaya. Dan kita tidak melihatnya dengan mata fisik kita. Ya. Hari ini kita tidak seperti Yesaya, kita tidak di bait suci dan sebagainya. Tapi kita bisa melihatnya dengan mata iman, mata rohani bahwa ya, Tuhan adalah seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Baik itu di kitab Yesaya, baik itu di Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Dan ketika kita menangkap Tuhan dengan mata iman kita, maka itu akan mengubah kita. Itu akan mentransformasi hidup kita. Nah, ada beberapa poin yang saya ngajak kita lihat sambil kita menelusuri 13 ayat ini. Bagaimana penglihatan akan Tuhan mengubah Yesaya dan memperlihatkan kepada dia realita yang sesungguhnya. Mengapa? Karena Allah adalah basis dari segala realita. Banyak orang hari ini lucunya, dia menyangkal keberadaan Allah hanya karena dia tidak lihat Tuhan. Dia bilang, aku tidak lihat Tuhan. Saya tidak melihat Allah. Jadi Allah tidak eksis. Ya padahal, saudara kasih Tuhan, Allah adalah basis dari segala realita. Oleh karena itu, kalau kita melihat Tuhan, maka ini akan menyingkapkan bagi kita kenyataan yang sesungguhnya. Oke, apa itu saudara kasih Tuhan? Coba kita lihat. Yang pertama, kita baca ayat 1 sekali lagi. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Dan ini adalah poin pertama kita. Bahwa melihat Allah memperlihatkan kekuasaan yang sesungguhnya. Melihat Allah memperlihatkan kekuasaan yang sesungguhnya. Nah, penulis Alkitab yaitu Yesaya sendiri di sini sengaja mencantumkan bahwa dia mendapatkan penglihatan tentang Tuhan di sini pada waktu yang sangat spesifik, yaitu apa? Pada tahun kematian Raja Uzia, katanya. Siapa Raja Uzia? Raja Uzia adalah salah satu raja dari Yehuda, salah satu dari jalur Daud. Tapi yang menarik tentang Raja Uzia adalah dia adalah raja yang memerintah lama, saudara. Bahkan dia adalah raja yang memerintah paling lama kedua. Ya, Raja Yehuda yang memerintah paling lama adalah Manasye, yang memerintah 55 tahun.
Tapi Uzia tidak kalah terlalu jauh, dia memerintah 52 tahun. 52 tahun. Dan Uzia dicap dalam Alkitab sebagai raja yang relatif baik. Ya, dia dikatakan mengikuti Tuhan. Ya, sekalipun di akhir hidupnya dia memang ada melakukan pelanggaran. Dia mencoba untuk menyerobot porsi imam. Dia mencoba untuk membakar ukupan, tapi dia ditentang oleh imam-imam yang berani pada waktu itu. Jadi dia melakukan pelanggaran pada akhir hidupnya sehingga Tuhan kasih dia suatu tulah kusta. Ya, tetapi itu di akhir hidupnya, dan selama 52 tahun pemerintahan dia secara umum dia mengikuti Tuhan. Jadi pemerintahan dia lumayan baik, dan Yehuda stabil. Ketika seorang raja mengikuti Tuhan, maka biasanya ada kestabilan politik. Berbeda dengan di utara, di mana kadang-kadang ada pergolakan politik sedemikian rupa. Bahkan ada satu raja namanya Zimri yang cuma memerintah 7 hari. Anda bisa bayangkan kalau dinasti berubah dalam 7 hari gitu. Ya, minggu depan udah berubah lagi rajanya. Tetapi Uzia di sini mendapatkan stabilitas politik. Dan biasanya kalau seorang raja mengikuti Tuhan juga ada stabilitas ekonomi. Ya, dan Israel atau Yehuda pada waktu itu secara umum lumayan baik kondisinya. Ya, sehingga orang Israel cukup terlena. Dan mereka mengikuti Tuhan secara tradisional, mereka mengikuti Tuhan secara eksternal, secara formal. Ya, namun mereka menjauh ya, secara rohani dari Tuhan. Ya, sehingga Tuhan perlu memanggil seorang seperti Yesaya. Karena umatnya sekalipun di bawah pemerintahan Uzia sepertinya baik-baik saja, namun secara rohani mereka tidak baik-baik saja. Ya, mereka secara umum cukup makmur, tidak kena perang, ya, tidak kena krisis lain sebagainya. Namun mereka perlu dibangkitkan. Mereka koma atau mati bahkan secara rohani. Dan pada saat Uzia mati, saudara kasih Tuhan, pasti itu suatu momen yang cukup mengagetkan. Ya, karena apa? Ini adalah momen pergantian. Ya, biasanya kalau suatu kerajaan dia ganti raja, ada raja yang baru, itu adalah momen-momen yang cukup mencekam. Apakah raja baru ini akan terbukti kompeten? Ya. Apakah dia akan menjadi raja yang baik atau raja yang jahat? Ya, dan negara-negara sekeliling bagaimana? Kadang-kadang kalau ada raja baru dan raja baru itu dianggap kurang mampu, kerajaan sebelah akan, wah ini ada kesempatan. Saya serang, mungkin raja barunya penakut, mungkin raja barunya tidak punya kemampuan, dan lain sebagainya. Negara-negara sekitar bisa mulai berpikir macam-macam. Jadi ketika ada pergantian raja, ini adalah waktu yang cukup mencekam pada waktu itu. Ya. Namun, saudara kasih Tuhan ingin menunjukkan kepada Yesaya ya, bahwa siapa yang memegang kekuasaan yang sebenarnya. Siapa yang memegang otoritas yang sebenarnya atas Israel dan atas seluruh dunia. Dan itu bukan tergantung kepada Uzia, bukan tergantung kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat. Sehingga ketika Yesaya melihat Tuhan, dia melihat kekuasaan yang sesungguhnya. Dan Tuhan menggambarkan kekuasaannya itu, kedaulatannya itu, dengan memberikan gambaran bahwa dia sedang duduk di atas sebuah tahta. Ini adalah tahta pemerintahan Tuhan. Di ayat 1 tadi kita baca kan, bahwa tahta itu tinggi dan menjulang. Ya, biasanya seorang raja akan menunjukkan kehebatan kuasanya dengan tahtanya. Kita masih ingat, kita baca di satu raja-raja, waktu Salomo menjadi raja yang begitu hebat, dia bikin tahta yang katanya tidak ada di zaman dia. Kerajaan lain yang punya tahta seperti itu. Yaitu apa? Yang tahtanya itu terdiri dari 6 tingkat. Ya. Lalu ada singa katanya, 2 singa di tiap-tiap tingkatnya, jadi ada 12. Ya, 6 sebelah sini, 6 sebelah sini. Dan sering diperdebatkan oleh para penafsir Alkitab, singa ini maksudnya singa beneran, apa patung singa, begitu kan? Jadi tahtanya Salomo begitu luar biasa, ya. 6 tingkat, 6 singa, 6 singa. Kalau singa beneran, atau singa patung maksudnya di situ. Dan kemudian dari gading dan lain sebagainya. Namun Tuhan memperlihatkan di sini bahwa dia bertahta dan dia duduk di atas tahta, dan tahtanya ada di atas bait suci. Tahtanya ada di atas bait suci, dan tahtanya itu tinggi menjulang katanya. Begitu hebat, begitu
agung, majestik. Ya, dan Tuhan menekankan bahwa dialah yang berkuasa. Katanya jubahnya memenuhi bait suci. Biasanya jubah dipakai juga untuk menunjukkan keagungan. Makanya kalau menikah, kadang-kadang ada pengantin perempuan yang pakaiannya ada jubahnya panjang. Gitu ya. Sampai-sampai melangkahnya agak susah. Gitu kan. Kalau udah digladi resik, pas jalan baik-baik. Pas sudah menikah, susah. Itu tendang-tendang ini jubahnya. Banyak yang ketawa karena belum merasakan. Gitu kan. Yang sudah merasakan sudah tahu. Ya, jadi ya jubahnya panjang. Gitu, ya. Tetapi ya kenapa kok mau pakai jubah panjang-panjang? Ya itu ada kelihatan anggun, ya mahal, agung dan lain sebagainya. Jubah Tuhan di sini katanya memenuhi bait suci. Dan ya ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Dan kita hidup di masa-masa yang juga berubah-ubah, saudara. Sebenarnya tidak ada kehidupan manusia yang tidak ada perubahan. Selama kita di dunia ini, kita terus mengalami perubahan. Dan perubahan-perubahan itu kadang-kadang membuat kita tidak pasti akan masa depan. Ya. Sekarang saja Indonesia, kita di sini, kita mengalami perubahan. Ada yang mengalami perubahan secara pribadi, ada yang mengalami perubahan mungkin secara nasional, secara keluarga. Ya saya tidak tahu. Dengan Anda masing-masing, secara nasional, sering dalam minggu-minggu terakhir ini, beritanya banyak negatif terus. Tentang ekonomi. Wah, ekonomi sedang susah. Dolar makin lama makin tinggi, rupiah anjlok, ya nggak usah diliatin lah katanya. Gitu kan. Saham segala macam makin anjlok. Ya, kalau yang nggak pegang saham ya udah bersenang-senang aja. Yang pegang saham lagi bingung, cut loss atau enggak nih, gitu kan. Dan lain sebagainya. Ya ekonomi lagi begini, begitu, ya. Ada lagi yang mengalami perubahan dalam hal keluarga, dalam hal pribadi. Ada orang yang mungkin sedang mencari pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Ada yang mau tamat, ini adalah sudah bulan Juni. Ada yang mau tamat SMP, mau masuk SMA, bingung. Ada yang mau tamat SMA, mau masuk kuliah. Sedang ada perubahan, mau masuk apa. Ada yang mulai mencari kerja, dan lain sebagainya. Dan intinya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita penuh dengan perubahan. Penuh dengan ketidakpastian. Penuh dengan bertanya, besok bagaimana? Dan kita bisa bingung karena itu, atau kita bisa berkata, ya, saya hanya perlu fokus pada Tuhan, melakukan yang saya bisa lakukan, dan saya akan percaya akan kedaulatan Tuhan. Saya akan percaya kepada kedaulatan Tuhan bahwa Dia akan memimpin saya, karena saya bergantung kepada Dia. Karena saya mau mengikuti jalan Dia, mengikuti perintah Dia. Saya tidak tahu masa depan, saya tidak tahu peluang apa yang ada. Ya, saya hanya akan berjalan sehari demi sehari, selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita benar melihat Tuhan dengan iman kita, maka kita melihat bahwa otoritas sesungguhnya ada pada Tuhan. Bahwa Dialah yang bertahta di atas bumi ini. Sekalipun dunia kacau dan lain sebagainya. Itu adalah pelajaran yang pertama, saudara kasih Tuhan. Coba sekarang kita lihat lagi pelajaran yang kedua. Kita lihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Sini ya. Dikatakan para serafim berdiri di sekitarnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap menutupi muka. Mereka 2 sayap menutupi kaki. 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Dalam poin yang kedua ini, ketika kita melihat Tuhan, maka kita melihat kemuliaan yang sesungguhnya. Ya, tadi kita bisa melihat kekuasaan yang sesungguhnya. Dan sekarang kita bisa melihat kemuliaan yang sesungguhnya. Ketika dengan mata iman kita menangkap Tuhan. Kemuliaan yang sesungguhnya, saudara. Bahwa Tuhanlah sumber segala yang baik, segala yang mulia. Dan memang demikian, Tuhan memperlihatkan kepada Yesaya di sini sedikit gambaran apa yang terjadi di sorga. Dan ini sedikit juga diulangi lagi di kitab Wahyu, bahwa tahta Tuhan, di situ ada berlaksa-laksa.
Ya, katanya malaikat yang secara lebih spesifik lagi disebut serafim di sini. Serafim. Ya. Dan serafim adalah sejenis malaikat. Secara literal ini dari kata seraf, yang artinya dia berasal lagi dari kata saraf, yang artinya terbakar atau membakar. Jadi para serafim adalah makhluk-makhluk yang menyala, terbakar. Dan ya rupanya mereka katanya punya 6 sayap di sini. 2 menutupi muka, 2 menutupi kaki, 2 untuk melayang-layang. Dan makhluk yang begitu luar biasa ini, saudara. Jadi bukan seperti yang digambarkan. Kalau Anda melihat sebagian artwork yang dari zaman pertengahan, Anda bisa search di internet. Anda nggak perlu lagi pergi ke museum-museum ya, nggak perlu ke Perancis, ke Inggris segala macam. Anda mau melihat, tinggal lihat di internet sudah bisa lihat fotonya ya segala macam. Ya kadang-kadang ditafsirkan lucu sekali. Kerubim, serafim ditafsirkan, digambar seperti bayi yang dengan sayap yang kecil begitu ya, yang cute. Oh inilah ya kerubim, inilah serafim. Oh tidak, sudah. Makhluk-makhluk ini, makhluk ciptaan ini adalah makhluk-makhluk yang luar biasa hebat ya. Dan mereka dengan kekuasaan yang besar juga yang telah Tuhan berikan pada mereka di sini. Ya, dan bahkan makhluk yang sehebat ini pun harus menutupi muka mereka di hadapan Tuhan. Dan Anda bisa membayangkan kemuliaan Tuhan. Tidak heran bahwa ketika Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan tanya pada Musa, Musa kamu minta apa dariku? Musa bilang, aku minta untuk melihat wajahmu Tuhan. Anda baca nanti di kitab Keluaran. Tuhan bilang, nggak bisa Musa. Kamu nggak bisa melihat wajahku. Kalau kamu melihat wajahku, kamu akan mati. Dan tidak heran, pada Musa adalah manusia yang berdosa. Sedangkan para serafim saja tidak berani menatap langsung kepada Tuhan rupanya. Dan mereka menutupi muka mereka dengan sayap. Dan ini memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya itu, para serafim memuliakan Tuhan dengan berseru katanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tidak ada hal lain lagi yang diulangi 3 kali seperti ini atas Tuhan selain kekudusannya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan kenapa diulangi 3 kali? Kenapa nggak 2 kali? Kenapa nggak 5 kali? Kenapa nggak 7 kali? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan kita menarik kesimpulan, ini ada hubungannya dengan bahwa Allah itu Tritunggal. Bahkan doktrin Tritunggal cukup jelas di dalam pasal ini. Tadi saya masih mengingatkan semua bahwa ada sedikit perubahan antara TB1 dengan TB2 di ayat 8. Ya. Tadi Anda dapat nggak? Dimana di TB2 sekarang dengan lebih tepat ya. Ketika Tuhan bertanya kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk kita? Kita atau kami? Kalau saya sih akan lebih terjemahkan kami sebenarnya di sini. Ya, tapi oke lah, LAI terjemahkan kita ya sama-sama. Oke, ini orang pertama. Siapakah yang mau pergi untuk kami? Ya. Dan siapa yang sedang berbicara di sini? Tuhan yang sedang berbicara. Dan memang ini lebih tepat. Ya, TB2 sudah lebih tepat di ayat ini. Kadang-kadang TB2 lebih salah, tapi kadang-kadang lebih benar. Dalam ayat yang satu ini dia lebih benar dari TB1. Siapakah yang mau pergi untuk kami atau untuk kita? Siapa yang berbicara? Tuhan yang berbicara. Kok Tuhan bisa kita? Memang Tuhannya banyak? Enggak. Tuhan satu. Ya. Tuhan satu, tetapi ada pluralitas pribadi di dalam Tuhan. Ya. Ada pluralitas pribadi di dalam Allah yang Esa itu yang adalah Tritunggal. Begitu. Dan ini adalah bagian dari kemuliaan Dia. Kadang-kadang orang Kristen bingung menjawab soal Tritunggal. Saya pernah seminar tentang Tritunggal dan saya jelaskan di situ, orang Kristen tidak perlu malu dengan Tritunggal. Justru doktrin Tritunggal adalah salah satu kekuatan dari kekristenan. Salah satu hal yang membuat kekristenan itu unik dan benar gitu. Karena Allah yang Tritunggal Allah yang make sense. Dan bukan hanya make sense, Allah yang Alkitabiah. Mengapa? Karena Allah yang Tritunggal inilah Allah yang tidak memerlukan apa-apa. Bahwa sejak di dalam kekekalan,
Dia sudah eksis secara sempurna. Dan dia memiliki kasih yang sempurna sejak kekekalan. Dan dia memiliki persekutuan yang sempurna sejak kekekalan. Karena ada persekutuan di antara pribadi-pribadi Tritunggal. Ada kasih di antara mereka. Dan oleh karena itu, Allah adalah Bapa sejak kekekalan. Dan adalah Putra sejak kekekalan. Dan adalah Roh sejak kekekalan. Kalau misalnya Allah itu bukan Tritunggal, maka sebelum menciptakan dia tidak punya kasih. Dia tidak punya persekutuan. Dan dia bukan Bapa sebelum dia menciptakan. Apalagi anak. Tidak. Jadi Allah yang bukan Tritunggal sebenarnya justru tidak bisa menjelaskan tentang Allah itu sendiri. Oleh karena itu Tritunggal, doktrin Tritunggal, bahwa Allah itu Tritunggal, sudah diberi petunjuk di dalam perjanjian lama. Sebelum nanti di perjanjian baru dibikin begitu jelas lagi oleh kedatangan Yesus Kristus. Bahwa ini adalah bagian dari kemuliaan Tuhan. Bahwa dia adalah Tritunggal. Dan tidak ada yang seperti dia. Saya juga berkata bahwa Tritunggal itu bukan tidak logis. Sebenarnya tidak ada masalah logika dengan Tritunggal. Hanya saja Tritunggal itu tidak analogis memang. Maksudnya apa tidak analogis, saudara? Bahwa tidak ada apapun yang mirip dengan Tritunggal, yang persis sama dengan Tritunggal. Kadang-kadang kalau kita sulit menjelaskan sesuatu, kita tinggal bilang, oh seperti ini. Misalnya ada suatu konsep yang membingungkan, kita bisa, oh maksudnya seperti ini. Jadi ada analoginya. Ya, tetapi salah satu bagian dari kesulitan menjelaskan Tritunggal adalah kita tidak bisa menunjuk kepada sesuatu dalam ciptaan ini yang persis sama dengan Tritunggal. Bahwa, oh Allah Tritunggal seperti ini, tidak ada yang persis sama. Ya, semuanya pasti ada bedanya antara sesuatu ilustrasi itu dengan Tritunggal itu sendiri. Ya. Tetapi inilah bagian dari kemuliaan Tuhan. Sehingga dia katakan kudus, kudus, kuduslah. Ini bukan masalah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tetapi masalah 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Dan sempurna kali sempurna kali sempurna tetap sempurna. Dan kudus kali kudus kali kudus tetap kudus. Sehingga dia adalah Allah yang Tritunggal, yang kudus, kudus, kudus. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Hanya Allah Tritunggal yang masuk akal kenapa Allah mau menciptakan. Kenapa Allah mau menciptakan? Kalau Allah itu bukan Tritunggal, entah dia menciptakan karena dia butuh. Misalnya Allah bukan Tritunggal. Jadi dia merasa ada yang kurang pada dirinya. Karena dia tidak punya teman, misalnya. Jadi dia menciptakan supaya ada teman. Itu berarti Allah menciptakan karena ada yang kurang pada dirinya. Kan itu tidak mungkin. Ya. Atau Allah menciptakan supaya ada yang dia bisa peralat. Jadi ciptaannya itu akhirnya menjadi sesuatu yang untuk Allah peralat saja. Kenapa? Karena Allah yang bukan Tritunggal, sekali lagi dia tidak memiliki sifat dasar kasih. Karena selama kekekalan tidak ada siapa-siapa untuk dia kasihi. Tapi saudara sama Tuhan, Allah yang Tritunggal, karena dia punya sifat dasar kasih, maka ketika dia menciptakan, tujuannya adalah supaya kasihnya yang bersifat meluas itu bisa semakin luas lagi. Allah punya kasih. Juga Allah itu bukan Dwi Tunggal, tapi Tritunggal. Kalau Dwi Tunggal saja juga tidak cukup. Anda bisa pernah mendengar klise, oh kalau orang lagi berdua pacaran, dunia seperti tinggal berdua, katanya. Benar kan? Orang ketiga sudah nggak kelihatan. Gitu, ya. Dunia tinggal berdua. Demikian juga kasih yang hanya antar dua individu, ini bisa bersifat kasih yang eksklusif. Tapi karena Allah itu Tritunggal, ada 3 pribadi. Ini adalah kasih yang bersifat mau meluas, mau membagi, mau menyebarkan kasih itu. Sehingga Allah terdorong dari dirinya sendiri untuk menciptakan. Karena dia mau semua kemuliaannya ini bukan hanya pada dirinya. Kasihnya ini bukan hanya pada dirinya. Tetapi dia mau berbagi itu dengan ciptaannya. Oleh karena itu ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan itu untuk kemuliaannya. Dan dia infuse, dia infuse dalam bahasa Indonesia?
dia, bingung juga saya, ya. Dia serapkan, dia berikan kemuliaannya. Begitu, ya. Sehingga, saudara-saudara, perhatikan di ayat yang ketiga tadi. Mereka berseru, bersaut-sautan, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan." Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Karena kasih Tuhan bersifat ekspansif keluar untuk mencakup semua yang dia ciptakan. Dan kemuliaan dia ekspansif keluar untuk mencakup semua yang dia ciptakan. Oleh karena itu, sebenarnya awalnya dalam desain Tuhan tidak ada ciptaan Tuhan yang biasa. Tidak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Tidak ada ciptaan Tuhan yang koinos, yang najis, yang biasa-biasa saja. Semua ciptaan Tuhan menggambarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Merefleksikan sekian persen dari kemuliaan Tuhan dengan manusia sebagai mahkota ciptaannya. Itu adalah rancangan awal Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita memahami Tuhan, kalau kita melihat Tuhan dengan mata iman, maka kita melihat kemuliaan yang sesungguhnya. Kita melihat desain Tuhan. Kita melihat sifat Tuhan yang Tritunggal, kekudusannya, keagungannya, dan bagaimana dia merancang kita semua. Tetapi saudara sebenarnya tidak sampai di sana. Kita lihat poin yang ketiga sekarang. Ya, poin yang ketiga. Bahwa melihat kemuliaan Tuhan, artinya apa lagi saudara? Artinya melihat keselamatan yang sesungguhnya. Kita bisa melihat kekuasaan yang sesungguhnya. Kita melihat kemuliaan yang sesungguhnya. Dan kita melihat keselamatan yang sesungguhnya. Kita lihat ini di ayatnya yang kelima. Lalu kataku, celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Jadi ketika kita melihat kekudusan Tuhan, memang kita melihat kemuliaan dia. Tapi kita menjadi sadar akan keberdosaan kita. Saya tidak ada koordinasi dengan Diaken Yudi, tapi tadi ayat yang dia pilih, ya, persis itu juga yang mau saya singgung sebenarnya. Contohnya Simon Petrus, yang ketika melihat Tuhan, apa yang nomor satu dia komentari? Apa yang dia rasakan langsung? Dia merasa dia orang berdosa. Tuhan, pergilah dari aku, sebab aku ini berdosa. Karena ketika kita melihat Tuhan dengan mata iman kita, kita langsung sadar, saya berdosa, saya celaka, saya membutuhkan keselamatan. Nah, dan Yesaya bilang, aku celaka, aku binasa. Padahal saudara kasih Tuhan, dia bilang apa? Aku ini orang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bangsa Israel boleh dibilang adalah bangsa yang sudah paling kudus dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Memang Alkitab sering bilang mereka kacau balau. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan marah sama mereka. Ya, mereka berdosa ini dan itu dan ini dan itu. Tetapi itu dibandingkan dengan kekudusan Tuhan. Dibandingkan dengan banyak bangsa lain sekitar, lebih parah lagi bangsa-bangsa lain. Ya. Mereka menyembah berhala, mereka mempersembahkan anak mereka. Mereka bikin berbagai kejahatan, mereka tidak kenal Tuhan bahkan. Dan Israel sudah termasuk yang hebat, tetapi itu saja. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan di antara orang-orang Israel, Yesaya bisa dibilang adalah orang yang juga sangat hebat. Sampai Tuhan mau pilih dia sebagai nabi, pasti dia bukan orang biasa. Dia adalah orang yang sudah kenal Tuhan dari kecil. Dia adalah orang yang mungkin terdidik dalam hukum Taurat. Dia adalah orang yang sebenarnya beriman kepada Tuhan. Dan ketika dia berkata, aku ini orang yang najis bibir. Ini hanya dibandingkan dengan Tuhan. Dibandingkan dengan manusia lain, mungkin Yesaya akan kita kasih applause. Wah, ini orang hebat. Gitu. Bahwa dia adalah orang yang perkataannya baik dan bagus kalau dibandingkan dengan manusia. Nah, tetapi dibandingkan dengan Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, dengan kekudusan Tuhan, Yesaya langsung menyadari, aku celaka, aku ini orang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Dan ini memberitahu kita tidak mungkin bisa memahami keselamatan yang sesungguhnya kalau yang kita bandingkan itu cuma manusia saja. Gitu. Kita bandingkan, saya lebih baik dari tetangga saya. Saya lebih baik dari teman saya. Saya lebih baik dari si A, si B, si C, dan sebagainya. Ya kalau masuk surga nanti ditimbang-timbang segala macam, saya masuklah. Gitu. Masa sih saya lebih baik dari banyak orang kok? Cuma permasalahannya saudara, masuk surga bukan
berdasarkan kita lebih baik dari A, B, C, D, E orang lain. Tapi masuk surga adalah apakah kita memenuhi standar kekudusan Tuhan. Dan berdasarkan itu, orang sehebat Yesaya pun tidak masuk surga. Dan dia berkata, aku celaka. Aku binasa. Oleh karena itu, barulah dia bisa memahami nanti keselamatan yang dari Tuhan. Kalau dia celaka, kalau dia binasa, kalau dia ternyata berdosa di hadapan Tuhan, apa solusinya? Dan kita dapatkan di sini. Aku binasa, katanya. Aku najis bibir, namun mataku telah melihat sang Raja Tuhan semesta alam. Sekali lagi kita melihat di sini bahwa kemuliaan Tuhan begitu mengerikan bagi orang berdosa. Tapi ayat 6, lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ya, ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Dalam suatu penglihatan yang penuh dengan makna ini, serafim itu katanya ambil sepit, dia ambil bara dari apa? Dari atas mezbah. Mezbah yang mana ini? Ingat bahwa tadi penglihatannya adalah Tuhan duduk di atas tahta, jubahnya memenuhi bait suci. Bait suci yang mana? Bait suci yang di bumi atau di sorga? Karena bait suci yang di bumi ini adalah miniatur dari yang di sorga. Dan mungkin dua-duanya. Dan di bawah, di bumi ini ada mezbah korban bakaran di depan bait suci. Dan di sorga juga ada mezbah di situ. Dan serafim mengambil tong atau apa itu, tang lah namanya ya. Mengambil sepit dari, dia ambil bara di situ. Kenapa dia perlu pakai sepit? Apakah serafim takut terbakar? Tadi kan kita sudah bilang, apa arti kata serafim? Yang terbakar. Ya, oh, serafim ini kan yang membakar, yang terbakar. Jadi dia sebenarnya bukan takut ngambil bara itu. Kok dia pakai sepit? Nah, ini menarik juga ya. Secara teologis, kenapa dia pakai sepit? Boleh jadi pertanyaan teologis. Nah, tetapi saya lihat dia pakai sepit di sini bukan karena dia takut terbakar. Tapi karena bara ini adalah barang yang kudus. Yang bukan untuk sembarangan diaplikasikan. Karena bara ini melambangkan pekerjaan penebusan Yesus Kristus yang sudah selesai. Bara ini, dan kita masih ingat bahwa orang Israel kalau dia berbuat salah, dia harus datang mempersembahkan korban penghapus dosa. Itu adalah suatu korban bakaran. Dan lembu atau domba yang dibawa akan disembelih oleh imam. Kemudian dipotong sedemikian rupa, dagingnya dibagi, tapi kemudian dalamannya dan lemaknya akan dibakar di hadapan Tuhan. Dan yang dibakar ini, saudara, ada sisanya, ada bara-bara yang tersisa di situ. Dan ini menggambarkan selesainya pekerjaan penebusan Yesus Kristus. Sehingga ketika serafim mengambil bara itu, dia tidak mengambilnya dengan tangannya. Kenapa? Karena penebusan itu bukan untuk serafim. Karena karya penebusan Yesus bukan untuk malaikat. Sehingga serafim tidak punya hak untuk memegangnya. Tetapi dia dengan sepit mengambilnya. Dan kemudian menyentuhkannya kepada bibir Yesaya. Dan dia berkata di ayat yang ke-7, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Bahwa dosa manusia bisa diselesaikan hanya melalui selesainya korban. Karena bara ini, bara dari atas mezbah ini adalah sisa dari korban bakaran yang telah hangus habis. Seperti juga Elia menurunkan api dari langit dan membakar lembu yang mereka taruh di situ. Ya, sampai habis semuanya dan sisa baranya. Dan bara ini menandakan selesai. Habis terbakar. Karya penebusan yang telah finish. Dan itu diaplikasikan kepada Yesaya. Dan hanya ketika itu diaplikasikan kepada Yesaya, maka dikatakan, kesalahanmu telah disingkirkan darimu. Dan ini adalah keselamatan yang sesungguhnya. Dan oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa mendapat keselamatan tanpa melihat ini dengan iman kita.
Kita tidak menyaksikan Yesus mati di kayu salib, tapi kita membaca. Kita tidak menyaksikan Yesus masuk ke tempat kudus di sorga, mendamaikan kita, tapi kita membacanya. Dengan iman, kita bisa melihatnya, dan kita bisa datang kepada keselamatan yang sesungguhnya itu, dengan menerima karya penebusan Yesus Kristus. Sudahkah Anda menaatinya? Sudahkah Anda menerima itu? Kita lihat hal yang keempat sekarang, saudara. Hal yang keempat, melihat Allah. Melihat Allah, kita melihat kekuasaan yang sesungguhnya, kita melihat kemuliaan yang sesungguhnya, kita melihat keselamatan yang sesungguhnya. Yang keempat adalah kita melihat ketaatan yang sesungguhnya. Tuhan mengharuskan kita taat kepada Dia, pertama-tama dalam hal keselamatan. Bahwa kita perlu percaya kepada Sang Putra. Ya, kita perlu datang dibenarkan oleh Yesus Kristus. Tetapi ketaatan kita tidak stop sampai di sana. Yesaya tidak stop sampai dia diselamatkan. Oke, kesalahan dia sudah dibuang. Tapi Tuhan tidak ingin stop. Tuhan ingin mengutus dia. Oleh karena itu kita baca tadi ayat 8. Ini ayat yang terkenal. Biasanya kalau mahasiswa teologi tahu ayat ini. Ini ayat panggilan banyak orang. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus? Siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini adalah langkah ketaatan. Barulah kalau kita sudah melihat Tuhan dengan iman kita. Kita melihat Tuhan secara rohani, kita baru benar-benar bisa taat. Karena itu berarti kita sudah menerima keselamatan dari Dia. Dan kita tahu bahwa Dia berotoritas atas hidup kita. Kita tahu Dialah penguasa satu-satunya di bumi ini. Kita melihat kemuliaannya. Kita menerima penebusannya. Maka tinggal apa lagi? Apalagi yang perlu kita lakukan selain kita berkata, Tuhan, Engkau mau aku bikin apa, aku akan bikin. Karena Engkau Tuhan dan aku adalah hamba-Mu. Dan barulah pada saat itu kita bisa melihat ketaatan yang sesungguhnya. Bukan lagi kita taat sepertinya seolah-olah taat sama Tuhan, tapi dengan motivasi yang salah. Hanya karena kita misalnya disuruh orang, hanya karena tidak enak sama orang. Ada yang orang datang ke gereja hanya karena tidak enak sama gembalanya. Oh, Bapak Gembala kemarin WA saya, gitu kan, jadi saya harus datang. Ini lupa di WA, ya dia nggak datang lagi. Ada kadang-kadang jemaat yang seperti itu. Saya bingung juga. Ini datang ke gereja ini karena di WA sama gembala. Atau macam-macam lagi yang lain. Gitu kan? Anda berbuat A, berbuat B. Anda tidak melakukan A, tidak mau berdosa. Bukan kenapa-napa ya, takut ketahuan. Tetapi, apa itu ketaatan yang sesungguhnya? Ketaatan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyadari, saya memang perlu taat karena Dia Tuhan. Saya sudah melihat kekuasaannya. Dengan iman saya sudah melihat kemuliaannya. Saya sudah melihat keselamatan Dia, dan saya sudah menerimanya. Dan langkah yang logis, yang jelas habis itu adalah saya taat kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan. Mau ngomong apa lagi? Gitu. Mau ngomong apa lagi? Pernah Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya di Yohanes pasal 6 ketika Tuhan bicara keras sama mereka. Dan banyak murid-murid palsu yang meninggalkan Tuhan. Lalu Yesus tanya kepada 12 muridnya, kalian juga mau pergi? Dan 12 muridnya bilang, Tuhan, kami mau pergi kemana lagi? Engkau adalah kebenaran. Kami mau pergi kemana lagi? Apalagi yang bisa kita lakukan selain berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, karena aku sudah melihat dengan mata imanku, dengan mata rohaniku, siapa Engkau sesungguhnya? Tidak ada yang lain selain memang harus taat. Ya. Tidak ada hal lain yang logis yang bisa kita lakukan selain tersungkur. Dan apapun itu di dalam hidup kita. Ya. Pengutusan apapun, kemanapun Tuhan ingin mengutus kita. Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau aku utus, yang mau pergi untuk kami? Satu-satunya jawaban yang benar adalah, ini aku, utus aku. Terakhir saya ada dengar lelucon yang disampaikan seorang pengkhotbah lainnya. Makanya ada kitab Yesaya, karena Yesaya jawab begini. Ini aku, utus aku. Kalau Yesaya tidak jawab begini, ini bukan kitab Yesaya lagi, tapi no saya. Yes, saya gitu kan. Ini aku, utuslah aku. Jadi kalau dia ini ya jadi no saya, no saya.
Tapi ya tentu kalau dia menolak ya nggak ada kitab Yesaya, no saya, apapun nggak ada kitab. Ya. Ini Yesaya, gitu kan. Yes, saya, gitu ya. Dan kita perlu menjawab, yes, saya Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Yang kelima dan terakhir, bahwa melihat Tuhan akan memperlihatkan kelegaan yang sesungguhnya. Kita akan melihat kekuasaan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya, ketaatan yang sesungguhnya. Dan kita akan mendapatkan kelegaan yang sesungguhnya. Sebenarnya tadi dalam poin ketaatan, ada satu hal lagi yang perlu kita tekankan, yang ada hubungan dengan poin kelima ini juga. Yesaya adalah contoh orang yang taat sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih contoh yang tidak taat sama dia. Yang tidak taat sama dia. Yang tidak taat sama dia apa? Yaitu orang-orang Israel yang akan dia layani. Tuhan sudah kasih tahu duluan. Aku mengutus kamu ke suatu bangsa yang tidak akan taat. Ya. Sehingga ayat 9 dan 10 ini. Dan yang menarik adalah, bagi kita mungkin, di pasal ini, ayat yang paling terkenal bagi orang Kristen rata-rata adalah ayat yang ke-8 kan. Itu yang paling dikenal orang. Ini aku, utus aku. Bahkan ada lagunya. Ini aku, Tuhan. Utus aku, Tuhan. Tapi Anda tahu, ayat yang paling banyak dikutip dalam perjanjian lama dari pasal ini, bukan ayat 8. Tapi ayat 9 dan ayat 10. Nah, bahkan kalau di LAI, dia ada kasih cross-reference. Itu dikutip di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Jadi ayat 9 dan 10 dikutip 5 kali dalam perjanjian baru. Mengenai apa? Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, kamu tidak akan memahami. Biarlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini 5 kali dikutip dalam perjanjian baru. Berarti ini adalah ayat yang penting. Pentingnya apa? Ini sepertinya gini, kalau kita salah menafsirkan ini, sepertinya Tuhan tidak mau orang Israel bertobat gitu. Loh, Tuhan kok utus Yesaya supaya mereka lihat tapi nggak ngerti. Mereka mendengar tapi nggak nanggap segala macam. Maksudnya nih Tuhan. Tapi Tuhan ingin memberitahu, maksudnya begini. Yesaya, aku akan kirim kamu kepada bangsa ini, dan mereka akan menolak kamu. Dan karena mereka menolak kamu, maka ada konsekuensi bagi mereka. Dan ini letaknya perbedaannya antara pemberita kebenaran dengan pembawa berita di TV. Gitu ya. Kalau Anda membawa berita di TV, itu tidak ada konsekuensi. Anda dengar berita nih. Berita dalam negeri, berita luar negeri, ya udah Anda dengerin aja. Tapi kalau Anda mendengarkan kebenaran, kalau Anda mendengar kebenaran dari Tuhan, maka tidak ada posisi netral. Tuhan ingin memberikan peringatan. Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau Anda mendengarkan kebenaran, entah Anda makin dekat dengan Tuhan, makin condong kepada Tuhan, atau Anda akan makin keras terhadap Tuhan. Ya. Tidak ada yang mendengar kebenaran lalu diam di tempat. Kalau Anda mendengar kebenaran, maka entah Anda makin condong kepada Tuhan, makin lembut kepada Tuhan, atau Anda makin keras terhadap Tuhan, terhadap kebenaran. Ya. Dan ini tergantung respon kita. Kalau kita terbuka, kalau kita tertarik, kalau kita menerima, kalau kita membuka sedikit atau gimana, maka kita makin lembut kepada kebenaran. Tapi kalau kita mengeraskan hati, kalau kita berkata, enggak, dan enggak, dan sebagainya, maka kita makin keras. Sehingga Tuhan bilang sama Yesaya, aku kirim kamu, dan kamu harus ngomong kebenaran terus. Dan orang-orang yang menolak itu akan makin keras, dan makin keras, dan makin keras, sehingga mereka akhirnya mendengar, namun mereka tidak akan bisa menangkap. Karena mereka terus mengeraskan hati mereka. Dan ini adalah suatu peringatan yang besar.
Jangan sampai kita tidak taat sama Tuhan dan mengeraskan hati kita kepada kebenaran terus sampai suatu ketika kita tidak lagi bisa merespon dengan iman. Dan itu akan menjadi tragedi yang besar, saudara. Oh, Yesaya lumayan stres mendengar tugas dia ini. Wah, tugas saya seperti ini Tuhan, sehingga dia menjawab di ayat 11. Kemudian ia bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Ya, sampai berapa lama aku mengemban tugas ini? Ya, di mana aku memberitakan kepada orang-orang yang keras kepala ini, sampai kapan Tuhan? Lalu kita lihat jawaban Tuhan di sini. Kalau kita baca dari ayat 11 sampai ayat 13, inilah kelegaan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita baca, kelegaan ini kok nggak seperti kelegaan gitu. Ini seperti penghakiman. Dan benar, ini penghakiman. Sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni, tanah terlantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga di dalam negeri banyak tanah ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi. Bayangkan, Tuhan akan mendatangkan penghakiman yang begitu hebat, sehingga tidak sampai 10% orang akan selamat. Ini penghakiman, di mana ada kelegaannya? Kelegaan yang sesungguhnya ada pada pemahaman bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan sudah melihat ujung dari sejarah. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan ciptakan manusia, dia sudah lihat kita hari ini. Dia sudah melihat tiap-tiap pribadi kita hari ini duduk di GBIA Grave tanggal 7 Juni 2026. Tuhan sudah lihat itu ketika sebelum dia ciptakan Adam dan Hawa. Bahwa ada anak Adam yang kesekian. Kalau Henok anak ke-7, saya nggak tahu saya anak keberapa. 100 sekian berapa mungkin generasi keberapa. Tapi Tuhan sudah lihat itu. Dan Tuhan sudah tahu tiap-tiap kita. Dan dia tahu tiap-tiap respon dari kita. Dan kenapa Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa, namun dia tetap ciptakan manusia. Bahwa dia akan hakimi manusia, bahwa lebih dari 90% manusia akan binasa di sini. Tapi kenapa Tuhan tetap ciptakan? Karena akan ada yang tersisa. Karena akan ada yang selamat. Karena akan ada yang katanya, ketika habis ditebang, ketika habis dibakar, sisa tunggul, dan tunggul itu menjadi benih yang kudus. Ada remnant. Ada manusia yang akan selamat. Ada manusia yang akan merespon Tuhan dengan iman. Ada yang akan akhirnya menikmati kekekalan bersama Tuhan. Dan karena ada ini, maka Tuhan sudah tahu akhir ujungnya dari awalnya. Dan ini memastikan bahwa sampai dengan akhir sejarah, itu adalah kemenangan. Itu adalah kemenangan. Dan itu adalah kelegaan yang sesungguhnya. Bukan kelegaan, oh, untung ya ini gaji saya turun gitu. Ya itu cuma sehari doang, Saudara. Oh, untung ya sahamnya naik. Oh, untung ya bahkan semua hal yang lain. Untung ya saya dapat pekerjaan yang bagus. Amin, haleluya. Untung ya saya begini dan begitu. Baik. Tapi kelegaan yang sesungguhnya adalah memahami Tuhan sudah tahu ujungnya. Dan Tuhan sudah pastikan kemenangan di akhir bagi orang-orang yang meresponi dia. Dan bahwa seperti dikatakan di Roma, kita lebih dari pemenang. Yaitu kita yang berharap kepada dia. Dan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita melihat semua ini dengan mata iman, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar dari Yesaya. Kami melihat dengan mata iman kami apa yang Yesaya lihat juga. Memang Yesaya melihatnya secara fisik, kami tidak melihatnya secara fisik. Tapi Engkau mencatatkannya supaya kami melihatnya secara rohani. Dan itu cukup bagi kami. Ajar kami untuk meresponi firman. Agar kami berserah kepada kedaulatan-Mu. Kami berfokus pada Engkau. Kami sadar akan kemuliaan-Mu. Sadar akan keberdosaan kami. Menerima keselamatan yang dari Engkau. Dan terpimpin kepada ketaatan yang sesungguhnya. Sehingga kami juga mendapatkan kelegaan yang sesungguhnya.
istirahat yang sesungguhnya di dalam Engkau, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Pimpin umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.